إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Anak-anakku yang Buya cintai karena Allah Azza wa Jalla, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua dan wali santri Al-Ma'had yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Betul? Siapa yang nggak senang? Angkat tangan. Siapa yang nggak senang? Nggak ada yang mau angkat tangan karena senang. Jadi hari ini hari yang sangat menyenangkan. Dari pagi cuacanya cerah. Dari kemarin, masya Allah, pada berteriak-teriak, teriakan gembira karena mau liburan, ya, masya Allah. Liburan itu hiburan, liburan itu hiburan, dan hiburan itu kalau di dalam sayur bagaikan garam. Kalau sayur tanpa garam rasanya gimana? Tidak enak. Tetapi kalau garam semua isinya, apa jadinya? Hidup ini kalau libur terus nggak akan beres, ya. Jadi liburan dalam kehidupan, juga dalam kehidupan seorang santri, bagaikan garam di dalam sayur. Kalau sayur nggak ada garamnya, tidak enak, ya. Kalau sekolah tidak ada liburannya, juga tidak enak. Tapi kalau dibalik sekarang, kalau sayur isinya garam semua, bagaimana? Namanya gudang garam, ya. Kemudian kalau kehidupan isinya libur terus, bukan sekolah, ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi hari ini para santri, juga para ustaz dan ustazah memiliki hak berlibur. Santri juga pada porsinya, dari SD sampai kelas 11 porsinya seperti apa liburannya. Kakak kalian kelas 12 dan ustaz khidmah giliran belajar bertanggung jawab, menanggung jawab di pondoknya. Mereka belajar menanggung jawab di pondoknya. Prinsip bahwa pesantren ini milik santri. Prinsip bahwa pesantren ini milik santri dibuktikan diantaranya pada saat kelas 12 dan saat khidmah, santri tidak lulus. Allah. Ya, pengen cepat-cepat kelas 12 atau tidak? Pengen. Berarti sudah pengen memiliki pesantren.
Dengan penghayatan seperti itu, maka anak-anak sekalian secara otomatis telah mengalami sebuah alur pendidikan di mana mereka seperti pemilik pesantren, seperti pendiri pesantren. Beginilah sistem Al-Ma'had. Dulu, cerita dulu ketika Buya masih kelas 5 di Gontor, berarti kalau di sini kelas 11, mulai merasakan bahwa pesantren itu milik saya. Karena saat itu mulai jadi pengurus pusat. Karena Buya kelasnya lengkap. Kelas 1 naik langsung kelas 3. Ya, dari kelas 3 langsung naik kelas 5. Karena baru 2 tahun, jadi nggak bisa langsung jadi pengurus. Begitu di kelas 5 pertengahan tahun langsung dinaikkan jadi pengurus pusat. Baru merasakan bahwa pesantren ini milik saya dan saya adalah pemilik pesantren. Setelah lulus dari pesantren, kiai bertanya, "Syekh, apa cita-citamu?" "Saya ingin bangun pesantren, Pak Yai." Masya Allah, itu cita-cita yang mulia. Saya ridhoi kamu. Alhamdulillah. Pulang dari pesantren, walaupun masih punya utang. Kenapa kok punya utang? Anak termiskin di pesantren, berbulan-bulan nggak bisa bayar. Akhirnya ijazah nggak dapat. Padahal prestasi nomor 1 dari seluruh santri pesantren. Ya, terima. Merasakan bahwa pesantren itu milik saya. Ini penting. Ya. Dan santri di Al-Ma'had diajak untuk ikut mengurus pondok. Hasilnya apa? Dengan cara seperti ini, santri menjiwai, kalau saya nanti bangun pesantren, begini caranya. Anak-anak mulai dari kelas 10 sudah dilibatkan untuk mengurus adik-adik kelasnya, mengurus bagaimana belajarnya, di samping dia harus mengurus dirinya sendiri. Ini yang orang sebut learning by doing. Belajar sambil mempraktekkan. Di satu sisi harus belajar, dia sendiri harus belajar pelajaran-pelajaran di kelasnya. Tetapi di sisi lain dia harus melaksanakan kepengurusan, mengurusi kepengurusan. Ada yang di bagian keamanan, ada yang sekretaris, ada yang bendahara, ada yang di IO, ada yang di LDC, ada yang di dormitory, dan sebagainya. Semuanya diajari dan dibimbing bagaimana bisa menjadi pemimpin. Ini prinsip dalam pesantren ini, ready to lead and ready to be led. Siap memimpin dan siap dipimpin. Problematika negara kita saat ini adalah erosi kepemimpinan, erupsi kepemimpinan, erosi
yang satu ribut bisnis PCR, yang lainnya lagi ribut bisnis yang lain lagi. Semuanya mencari cara bagaimana memperkaya diri dan menginjak rakyatnya. Maka kalian dididik di sini untuk di masa yang akan datang bisa memimpin dengan baik. Siap menjadi pemimpin? Siap menjadi pemimpin? Allahu Akbar. Sistem pendidikan pesantren ini di berbagai lininya berbau leadership training, pelatihan kepemimpinan. Setiap pesantren mungkin memiliki corak atau sibghahnya sendiri-sendiri. Ada yang coraknya lebih dominan keilmuan, sehingga yang dibahas selalu kitab, dari satu kitab ke kitab lain. Ada pesantren yang coraknya adalah corak IT, masih SMP saja sudah pandai mengatik komputer, mainannya medsos melulu tiap hari. Walaupun jadi santri tapi mainannya HP. Ada seperti itu? Ada. Ada pesantren tapi rasanya adalah rasa sekolah umum. Bedanya cuma sedikit, yaitu di asrama. Namanya sekolah umum berasrama. Ya, slogannya Subah, sekolah umum berasrama. Adapun di pesantren ini, maka bukan pesantren IT, bukan pesantren tahfidz, bukan pesantren umum, sekolah umum berasrama, tapi ini adalah sejatinya pesantren. Maka dalam kesempatan ini kita mulai mengenal kembali apa itu al-ma'had. Kenapa kok sebutannya al-ma'had? Sering orang bertanya, kok namanya al-ma'had? Emang al-ma'had artinya apa? Pesantren. Pesantren kok namanya pesantren? Kenapa tidak disebut pesantren al-ma'had? Orang itu mungkin tidak tahu bahasa Arab atau tahu bahasa Arab tapi lupa di al-ma'had itu ma'hadnya ada alif lamnya, al-ma'had. Cari ma'had yang lain yang ada alif lamnya di mana? Al-ma'had. Yang lain apa? Ma'hadu Darussalam, Ma'hadu Ihya'is Sunnah, Ma'hadu As-Sunnah, Ma'hadu Darul Quran, Ma'hadu. Mana alif lamnya? Tidak punya alif lam. Nah, yang ngerti bahasa Arab tanya, apa fungsi alif lam dalam sebuah kata? Kata ahli bahasa Arab, alif lam dalam sebuah kata dalam bahasa Arab, salah satu fungsinya adalah litta'rif, untuk memberikan makna bahwa sesuatu itu definitif. Ada al bermakna lil ahdi, sudah jelas diketahui. Maka
Al-Ma'had dengan ada alif lamnya adalah inilah sejatinya ma'had. Sejatine ma'had yo al-ma'had. Begitu. Makanya kalau ditanya al-ma'had artinya apa? Pesantren. Mau pesantren? Ya al. Kenapa? Karena sejatine pesantren yo al-ma'had. Begitu. Ini kalau yang mengerti bahasa. Tapi kalau baru sekedar tahu-tahu saja, baru sekedar dengar-dengar saja, artinya ma'had itu pesantren, bingung. Nama pesantren kok al-ma'had. Masa pesantren? Ya. Kemudian, anak-anak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, pesantren ini karena memang didesain untuk menjadi pesantren yang sesungguhnya, maka memiliki keunikan yang berbeda dengan pesantren lain. Sebagian orang tua santri suka datang ke saya bertanya, Ustadz, kenapa di Al-Ma'had kok begini? Saya tahu di pesantren-pesantren lain nggak kayak gini. Apa jawabnya? Memang kalau Al-Ma'had itu harus kayak gitu, aja. Begitu dibalikkan, memangnya kalau Al-Ma'had itu berarti harus kayak gitu. Setiap lembaga memiliki sistem, memiliki kebijakannya sendiri. Adapun sistem yang diberlakukan di Al-Ma'had adalah bertujuan untuk tercapainya visi, misi, dan target. Coba kalau kita tanya setiap pesantren targetnya apa? Sebenarnya orang tua santri yang memasukkan anaknya ke dalam pesantren itu pertama kali perlu bertanya, kalau anak saya daftarkan di pesantren ini, targetnya biar anak ini jadi seperti apa? Mau dibentuk seperti apa? Seperti orang punya pohon tebu. Ini pohon tebu setelah ditebang, nanti di pabrik mau dibikin gula apa? Ada orang menebang pohon tebu, kemudian dia bawa ke pinggir-pinggir jalan, itu orang bisnis sari tebu. Ada juga yang masuk ke dalam pabrik dibikin gula. Terus gulanya mau gula batu apa gula pasir? Gula pasirnya yang kasar apa yang halus? Orang tua itu perlu bertanya. Masuk ke pesantren manapun, ini anak saya sekarang seperti ini. Kalau mengikuti sistem yang ada di sini, ditargetkan jadi seperti apa nantinya? Nah, sesuai dengan targetnya, maka sistem harus dibuat. Kalau maunya tebu itu dibikin gula batu, maka berbeda prosesnya dengan kalau mau bikin gula pasir. Begitu pula santri Al-Ma'had ditargetkan menjadi seorang alim yang soleh, yang memiliki 10 karakter. Untuk mencapai pembentukan 10 karakter ini diperlukan seperangkat sistem yang mengaturnya. Salah satu sistem
sistemnya itu adalah sistem OS3, One Stop Schooling System. Aturan-aturan ini dibuat untuk mencapai target. Kalau pengen dapat targetnya toh, tapi tidak ikuti sistemnya, mustahil. Yang mengikuti sistem saja belum tentu bisa 100% hasilnya. Yang komitmennya sampai tuntas saja belum tentu hafalannya sampai tuntas 30 juz. Apatah lagi kalau cuma cicip-cicip saja. Saya mau nyicip saja, anak saya biar nyicipin pesantren seperti apa. Ini kalah oleh iklan apa namanya itu, caklang ya, buat anak kok coba-coba ya. Buat pendidikan anak jangan buat coba-coba. Coba di sini 6 bulan, kalau memang betah dilanjutin, nggak betah nggak dilanjutin. Coba di sini 3 tahun saja, kalau betah dilanjutin, nggak betah dilanjutin, tidak dilanjutin. Bapak Ibu sekalian, memesantrenkan anak itu perlu keteguhan hati. Tawakal kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Kita sudah bertekad mendidik anak kita di pesantren, maka tinggal tawakal kepada Allah. Nah, untuk bisa sukses, salah satunya yang kami nasihatkan kepada Bapak dan Ibu, agar selalu mengikuti aturan-aturan dan maklumat yang ada di pesantren. Akhir-akhir ini banyak laporan dari admin pondok kepada pimpinan pondok bahwasanya ada orang-orang tua santri yang tidak tahu kalau hari ini ada kumpul, bahwasanya perpulangan nanti jam sekian, tanggal sekian. Padahal semua wali santri nomor HP-nya sudah didaftarkan di dalam grup-grup Mahainfo. Kok bisa datang? Dan kita lihat sekarang hanya beberapa orang tua santri saja yang kumpul, atau mungkin sebagian masih ada di mobil, saya tidak tahu. Yang seperti ini mengakibatkan kesimpang siuran pemahaman. Pimpinan pondok itu kalau sedang kumpul seperti ini sangat bernafsu untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak, dan orang tua harus tahu. Tapi kalau tidak hadir, jadi tidak tahu. Kalau tidak tahu, akhirnya apa yang didengar? Konon katanya. Kalau nggak dapat konon katanya, maka menjadi kiro-kiro. Ilmunya adalah kiro-kirologi, konon katanyologi. Nggak jelas, tidak mendapatkan informasi dari sumber A1. Di sini di Al-Ma'had enak, mudah sekali mendapatkan informasi A1. Kenapa? Semua informasi dari dan ke dalam pondok harus melewati satu pintu, namanya admin pondok. Nomornya jelas, satu tidak berbilang. Nomornya 0896 1973 1979. Ada orang tua santri pengen info tentang apa, nanya ke admin pondok. Maaf, saya tidak mengikuti
info sebelumnya, apakah benar bahwa hari ini kumpul? Ya. Dijawab ya, tenang. Tapi kalau tidak mengikuti aturan itu, maka akhirnya pada bikin grup, orang tua santri ngegrup, yang level 1 ngegrup, yang level 2 ngegrup, yang level 3 ngegrup. Akhirnya kebanyakan grup HP-nya lemot. Sudah jelas media informasinya dari Al-Mahad itu adalah admin pondok. Dan ini sudah berlaku selama 3 tahun. Ya, sejak 3 tahun yang lalu sudah berlaku ini. Masih ada baru saja kemarin sore datang ke pondok. Ustaz, saya minta izin. Izin apa, Pak? Orang Surabaya, ya? Orang Surabaya, ya? Izin apa, Pak? Izin pulang anak saya. Dan pulang besok, Pak, perpulangannya, bukan hari ini. Iya, tapi saya ada keperluan begini gitu. Bapak sudah baca maklumatnya belum? Nggak tahu. Kalau informasi, maklumat, aturan-aturan yang ada dalam pesantren ini itu dibuat tidak sembarangan, melalui musyawarah, bahkan meminta pendapat orang tua santri. Setelah itu diramu sedemikian rupa bagaimana agar maslahat bagi semua pihak, barulah keluar namanya maklumat itu. Maka Bapak Ibu sekalian mohon memperhatikan maklumat-maklumat yang datang dari pondok supaya tertib, supaya pondok kita ini tertib. Ya, ini saya ngomong baru poin pertama kepada orang tua dulu. Selanjutnya dalam nasihat perpulangan santri pada musim liburan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 ini, kami nasihatkan kepada anak-anak dulu ya. Ada yang sudah ngantuk belum anak-anak? Coba lihat temannya yang ngantuk. Sudah lihat belum ada yang ngantuk? Enggak ada ternyata. Begitu dilihat-lihat ya, ternyata malu dilihat temannya ngantuk. Ya, coba akhwat sampingnya lihat dulu. Jangan-jangan bukan temannya. Coba lihat, jangan-jangan bangsa lain. Benar temannya bukan itu? Iya, itu yang bersuara itu kenapa? Nah, anak-anak sekalian, liburan biasanya identik dengan lebaran. Lebaran itu dari bahasa Jawa lebar, wes bar, artinya sudah tamat, sudah selesai. Itu di dalam Al-Quran ada kaidahnya liburan. Suratnya pendek sekali, insya Allah yang ada di sini pada hafal semua. Ya, siapa yang nggak hafal surah Al-Nasrah? Ada ayat berbunyi Fa'idha faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai. Faragta artinya selesai. Wis bar. Sudah selesai dari apa? Selesai ujiannya, selesai program semester ganjilnya, selesai pelajarannya. Apabila kamu sudah selesai, fansab,
maka bergiatlah kembali. Nah, dari kalimat ini anak-anak sekalian, Buya nasihatkan, libur tidak identik dengan nganggur. Libur tidak identik dengan tidur. Libur bukan berarti ngawur. Hidup tidak teratur. Libur bukan untuk ngeluyur. Kalau libur isinya tidur, nganggur, ngeluyur, maka masa depanmu hancur. Buya ulangi bila perlu dihafali. Kalau liburmu diisi cuma dengan tidur, kalau liburmu diisi hanya dengan ngeluyur, kalau liburmu tidak teratur, ngawur, nganggur, tidur, ngeluyur, ngawur, tidur, ngeluyur, itu isinya libur, maka masa depanmu hancur lebur. Ingat-ingat, maka liburan harus diisi dengan hal-hal yang positif. Sekarang saya bicara kedua-duanya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian. Santri Al-Ma'had selama berada di pesantren sudah terbiasa hidup teratur. Itu kuncinya, kunci keberhasilannya ini. Jam 3 malam sudah dibangunkan. Ada sistem bel di sini yang kalau bapak ibu nginep saja sekali saja seumur anaknya di pesantren, nginep sekali aja di pesantren, kayak apa ya sehari semalamnya gitu. Saya pernah berpikir suatu kali pengen memesantrenkan orang tuanya di sini. Sebulan sekali aja, gimana? Sebulan sekali nginep semalam. Pesantren bilang orang tua santri, ini kalau kira-kira memungkinkan, nanti saya delegasikan kepada Admin Pondok bikin pengumuman kepada orang tua santri. Minimal 1 semester sekali lah. Gimana ya? Semester sekali diadakan apa? Diadakan pesantren kilat orang tua santri. Mulai dari ba'dal maghrib sampai maghrib lagi. Dari waktu bangun pagi ke tidur lagi. Seperti apa? Kehidupan santri ini sudah teratur. Jam 3 malam sudah dibangunkan. Ada belnya, ada kukuruyuknya segala. Ya, jam 3:30 mereka sudah dihalau ke dalam masjid. Jadi dipatrikan ke dalam jiwa santri itu hubbul masjid, cinta masjid. Ini tidak gampang. Orang yang tidak terpatri dalam hatinya hubbul masjid, cinta kepada masjid, sengsara. Masjid itu tempat turunnya sakinah. Pernah dengar ya Pak, ketika mau nikahan tuh sakinah, mawaddah,
hati apa? Rasa adem, air tentrem ning hati. Hati itu tentram, jiwa itu sejuk. Di mana? Di masjid. Nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka sakinah, ketenangan batin. Di mana? Di masjid. Karena hadisnya itu begini Pak, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum pada duduk-duduk di masjid. Itu awal hadisnya. Terkait dengan turunnya sakinah. Maka anak-anak ini sudah dipola hidupnya untuk cinta kepada masjid. Setengah 4 masuk masjid. Ngapain? Tahajud. Dibiasakan anak-anak ini tahajud. Di mana orang tuanya mungkin di rumah belum tentu tahajud, tapi anaknya rajin tahajud. Sudah setengah jam sampai jam 4, sampai jam setengah 5, paling lambat jam 4 pagi anak-anak sudah di masjid semua. Disweeping oleh organisasi santri. Pengurus santri sweeping ke kamar-kamar. Siapa yang masih di kamar ini? Kadang-kadang dia dirauti air, oh masih tidur, biur. Wah, udah masuk masjid. Jam 4 sudah di masjid. Ngapain? Tahajud, murojaah Al-Quran. Persiapan nanti bakal subuhnya setor hafalan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dia cintai karena Allah, nanti ketika liburan, kebiasaan ini jangan ditinggalkan. Minimal jam 4 kalian sudah bangun. Oke lah, liburan itu tidurnya mungkin lebih panjang ya, karena Bapak Ibu kalian belum tentu mampu untuk menegakkan disiplin pada anaknya sendiri di rumah seperti yang dilakukan oleh para pengasuh di pesantren. Kenapa? Karena biasanya begitu masuk rumah, anaknya yang dipegang pertama kalau nggak TV yo HP. Illa rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Begitu pegang HP, betah. Bapak ibunya merasa tidak enak untuk menegur anak. Akhirnya anak dibiarkan main HP atau nyolong-nyolong HP sampai jam 12 malam masih chattingan. Kami punya CID, Central Information Department, yang memonitor dunia sosmed, sosial media. Kami tahu jam 12 begini ada laporan dari tim CID. Masya Allah, anak-anak kita baru saja nyampe rumah, ini pada OL semua ya. Banyak ya yang di Instagramnya nyala, ini lagi online ini. Ketahuan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya. Ya, anak-anak kita itu sudah terbiasa jam 10 harus tidur, minimal jam 10 itu. Karena jam 8 turun dari sholat isya, mereka buanjah namanya, belajar malam bebas terbimbing oleh wali asuhnya masing-masing. Jam 9 keluar dari perwalian
ustadz-ustadz itu kemudian masuk, diberi pengarahan oleh pengasuhan santri, dan mereka tidur pada jam setengah 10. Minimal paling lambat jam 10 sudah harus tidur. Kalau dibiarkan anak-anak di rumah main HP sampai jam 12 malam, otomatis ketika dibangunkan akan susah. Maka Bapak Ibu perlu tahu pengaturannya di pesantren selama di pesantren seperti apa, dan membuat komitmen antara Bapak Ibu dengan anak. Nah, ini Zaidan misalnya, Pak Sobrun Jamil nanti bikin kesepakatan dengan Zaidan, dengan siapa adiknya Fasri. Ya, ini banyak nih orang tua santri yang memesantrenkan anaknya itu dua di sini, ya, kayak repeat order gitu, ya, ya, repeat order. Kakaknya sudah di sini, adiknya di sini, ada Fadlan, ada Ramadan, ya. Nah, siapa lagi? Nah, ada Safinas, ada siapa? Adiknya? Kamu tahu-tahu aja adiknya. Ada Nabil, ada lagi adiknya. Adiknya siapa? Nah, sudah, kamu gak usah nyebutin. Ya, Nabil. Ini banyak ini. Yang kakak adik di sini. Masya Allah. Bapak Ibu dengan anak-anak tolong bikin kesepakatan. Bagaimana anak selama liburan kita batasi jam tidur malam kalian paling lambat jam berapa? Ya seperti di pesantren aja lah Pak, jam 10. Ya tidak, komitmen. Biasakan kita ini berkomitmen pada diri kita sendiri. Jam 10 tidur. Pakai waker dulu lah untuk sementara waktu. Karena kalau di rumah nggak ada rasa khawatir nanti diguyur oleh pengurusnya. Jadi perlu waker. Jam 3 ada waker. Ring gitu, bangun. Masih malas-malasan, kasih waktu setengah jam. Setengah 4 bangunkan lagi. Nah, Bapak Ibunya perlu berkomitmen juga. Begitu seterusnya. Habis subuh, ba'da subuh, coba adakan halaqah bareng dengan keluarga. Biar anak ini tuh menunjukkan apa yang dia sudah dapat. Abu Putri Aulia Jasmin baru datang nih, kayaknya macet nih jalanan ya. Ya, Abu Putri nanti Abi sama Uminya sama Putri di rumah bikin kesepakatan. Jam 3 atau setengah 4 bangun ya. Oh, seperti di pondok. Begitu juga nanti baca subuh apa? Setor Al-Quran, memperdengarkan hafalan Qurannya udah sampai mana. Senang kita nanti. Ya, semangat memesantrenkan anak itu, melihat hasilnya. Apalagi yang anaknya sudah kelas 10. Sekarang bermunculan tuh YouTube-nya Al-Mahad, Mahadi Indonesia, khotib Masjid Besar Al-Mahad, Reval Azka Kusuma dari Purwakarta. Bicara tentang apa tuh kemarin? Birrul Walidain. Oh, Al-Quran. Siapa lagi kemarin yang terakhir? Ismail. Mana Ismail? Menteri Kesehatan Al-Mahad itu. Masya Allah. Pengurus bagian kesehatan. Ya, sampai kucing aja diurusin sama dia. Ya. Wow. Saking telatennya dia, kucing dari lantai 4 diurusin sama dia. Allah. Ini ya Menteri Kesehatan. Mana Menteri Menkopol kami itu? Fauzan. Ya. Allah. Ayo. Nanti ketika liburan bikin komitmen dengan anak. Jangan sampai anak-anak kita itu dicuri. Bapak Ibu harus
waktu liburan banyak copet, banyak pencuri. Bapak Ibu jangan sampai nyaman-nyaman saja, merasa nyaman-nyaman saja, anaknya ternyata sudah dicuri. Saya ini rasanya nggak rela sebenarnya kalau anak liburan terus terang. Nggak relanya apa? Bapak kalau diserahi amanah ini, setelah ini anak-anak saya limpahkan amanahnya ke Bapak. Pak, saya limpahkan hari ini amanah menjaga anak-anak saya ini kepada Bapak. Tolong jangan sampai dicuri. Nyampe di rumah dikasih HP, dicuri. Nyampe di rumah nonton TV melulu, dicuri anak kita. Jangan rela Pak anaknya dicuri. Ya, ayo bikin komitmen dengan anak. Kalaupun pegang HP ya pada jam-jam tertentu yang memang terawasi. Insya Allah dengan tertib seperti itu, anak-anak kita ini sudah terbiasa tertib. Minimal sholat 5 waktunya. Jangan sampai anak-anak kita terlewat sholat 5 waktunya. Maka komitmen minimal orang tua sadar dengan anak, kita komitmen pada sholat 5 waktu. Setengah jam sebelum sholat sudah siap ke masjid. Setengah jam setelah sholat tidak langsung pulang ke rumah. Bisa nggak seperti itu? Kan sekarang liburan pergi ke sana kemari belum boleh Pak. Ya. Coba. Itu saja pesan saya. Seandainya hanya itu saja yang dilaksanakan oleh orang tua dan anak-anak dalam liburan ini, insya Allah sukses. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah libur jangan lupa jalan pulang. Ada yang lupa jalan pulang nanti. Rumahnya santri dan tambatan hatinya ada di Al-Ma'had. Ketika mereka sudah mengikuti liburan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mulai bosan di rumah. Pada hari ke-10 anak-anak itu sudah siap untuk kembali. Maka jangan sampai Bapak Ibu salah jalan. Masih ingat gak jalan pulang ke pondok? Nih Azril, Muhammad Azril yang dari Ambon. Nah, coba berdiri. Berdiri. Masya Allah. Ini satu-satunya anak yang punya orang tua, satu-satunya orang tua santri dari semua orang tua santri Al-Ma'had yang mengusulkan jangan libur. Ya, duduk. Muhammad Azril. Ya. Kelas berapa Azril? Kelas 8. Masya Allah. Sekian ratus orang tua santri, hanya satu orang tua santri yang kemarin mengusulkan jangan libur. Keren. Dari Ambon, ya, Ambon Manise. Ya. Nah kalau Abu siapa ini yang dari Makassar minta libur apa enggak? Atau Bapak memang di Bekasi ya? Abu siapa namanya? Heli. Bapak di Bekasi. Jadi tetap libur nih. Oh, tetap libur. Tidak pulang ke Sulawesi ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar liburan ini diberikan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, dan Bapak Ibu sekalian diluaskan rezekinya. Semoga Allah memberkahi usaha kita semua, ekonominya bertambah, membaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian arahan, nasihat, taujihat, wa irsyadat yang kami ingin berikan pada kesempatan ini. Selanjutnya para pengurus santri mungkin akan membagikan hadiah-hadiah lomba, dan kami undur diri sampai di sini. Mohon sampaikan salam kami kepada keluarga besar Bapak dan Ibu sekalian, dan akan lebih disyukuri lagi apabila semua santri membawa misi penerimaan santri baru. Ustaz Ahmad, santri sudah dibekali? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya dibekali sebundel apa itu namanya, brosur ya, brosur PSD Al-Ma'had. Mohon disampaikan kepada hadiatolan, kepada teman-teman, kepada keluarga besar, kepada tetangga-tetangga yang Bapak Ibu miliki. Selamat berlibur, selamat menghibur diri, dan semoga Allah mengembalikan kita semua ke Al-Ma'had dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.